Kita semua kan pengen menang ya dalam hidup, tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan mikir, apa sih arti kemenangan yang sejati itu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas gimana caranya membangun keterampilan untuk bebas dari jerat judi dan meraih kemenangan yang sesungguhnya. Siapa sih yang nggak pernah tergoda sama janji menang besar dalam sekejap? Kedengarannya asik banget kan? Tapi seperti biasa, selalu ada harga yang harus dibayar. Nah, harganya apa? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, jebakan era digital. Mari kita lihat, kenapa sih di zaman sekarang ini judi online jadi ancaman yang gampang banget bikin orang kecantol? Dulu ya, kalau ngomongin judi, mungkin yang kebayang itu tempat-tempat kasino yang ngumpet-ngumpet gitu. Sekarang, wah beda banget. Judi itu udah ada di ujung jari kita. Lewat smartphone, pintunya kebuka 24 jam, 7 hari seminggu. Kemudahan akses tanpa henti inilah yang jadi jebakan paling pertama. Tapi jebakannya tuh nggak cuma soal gampang diakses doang loh. Ada juga promosi-promosi yang agresif banget, bonus-bonus gede yang bikin ngiler. Terus ada ilusi seolah-olah kita ini bisa ngontrol permainannya. Atau bahkan kadang ya, cuma pengen lari aja dari stres atau masalah hidup. Waktu semua faktor nih ketemu, hasilnya bisa jadi kombinasi yang bahaya banget. Nah, itu tadi jebakannya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, harga sebuah taruhan. Dan ini penting banget untuk diingat, kerugiannya itu jauh-jauh lebih besar dari sekedar kehilangan uang. Jadi gini, judi online itu nyerangnya dari segala arah dan seringnya barengan pula. Dari sisi psikologis, ya jelas bikin kecanduan dan stres berat. Dari sisi sosial, hubungan sama orang-orang terdekat bisa hancur. Dan tentu aja dari sisi finansial, dampaknya bisa ancur-ancuran. Semuanya ini saling nyambung, jadi kayak lingkaran setan yang susah banget buat diputusin. Coba bayangin deh, judi online tuh kayak prisma. Satu kebiasaan buruk masuk, pas keluar dampaknya jadi pecah kemana-mana. Ngerusak mental, ngerusak keuangan, ngerusak hubungan, bahkan kesehatan juga bisa kena imbasnya. Satu tindakan kecil bisa bikin kekacauan yang super besar dalam hidup. Yuk, kita bedah lebih dalam. Secara psikologis, ini bukan cuma soal kalah atau menang loh. Ini tuh siklus kecanduan yang terus-terusan memicu stres, depresi karena kerugiannya numpuk, dan akhirnya muncul rasa malu yang bikin seseorang jadi menarik diri dan terisolasi. Terus, dampak sosialnya gimana? Kepercayaan di keluarga bisa hilang gitu aja. Hubungan sama teman-teman jadi renggang, mungkin karena masalah utang atau karena sering bohong. Di tempat kerja, produktivitas anjlok drastis. Dan nggak jarang ya, ujung-ujungnya bisa sampai kehilangan pekerjaan. Dan tentu saja, ini yang paling kelihatan, dampak finansial. Biasanya dimulai dari tabungan yang habis, terus mulai ngutang sana-sini, tumpukan utang makin gede, dan puncaknya, kebangkrutan total. Stabilitas keuangan yang mungkin udah dibangun bertahun-tahun bisa ludes dalam sekejap mata. Oke, kita udah lihat masalahnya segede apa. Sekarang mari kita fokus ke solusinya. Bagian ketiga, kemenangan sejati. Nah, kemenangan yang kita maksud di sini tuh bukan soal dapat jackpot di layar, tapi tentang menemukan dan membangun kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Kunci solusinya ada pada sebuah kerangka kerja yang disebut IKHLS. Ini adalah singkatan dari Ilmu Keterampilan Hidup. Intinya, ini adalah sebuah literasi edukatif yang dirancang untuk memperkuat diri kita. Caranya, lewat integrasi nilai positif, keseimbangan emosi, hubungan sosial yang sehat, latihan yang terus-menerus, analisis diri, dan strategi yang jelas. Inilah fondasi pertahanan kita. Oke, jadi gimana cara praktisnya kita membangun pertahanan diri ini? Ada 3 pilar keterampilan kunci yang perlu kita kuasai. Nah, 3 pilar ini adalah wujud nyata dari kerangka ikhlas tadi. Pertama, pengendalian diri. Ini penting buat nahan godaan sesaat demi tujuan jangka panjang. Kedua, manajemen keuangan yang baik, biar kita bisa ngelola uang dengan pinter dan ngurangin tekanan. Dan ketiga, keputusan yang bijak. Jadi kita mikir dulu, analisis risikonya sebelum bertindak. Inilah perangkat pertahanan pribadi kita. Tentu aja, ngebangun keterampilan kayak gini butuh usaha dan komitmen. Nggak instan. Awalnya pasti terasa sulit. Tapi, coba deh bayangkan, manfaat jangka panjangnya itu jauh lebih besar. Manajemen keuangan yang lebih sehat, disiplin yang lebih kuat, dan hidup yang jauh lebih tenang. Dan sampailah kita di bagian terakhir, hidup di luar permainan. Inilah wujud kemenangan sejati yang dari tadi kita bicarakan. Hidup tanpa judi itu efeknya luar biasa ke kualitas hidup kita secara total. Kesehatan mental jadi lebih baik, keuangan jadi stabil, hubungan sosial menguat, dan kita jadi punya ruang untuk bertumbuh sebagai pribadi. Semua aspek ini saling mendukung satu sama lain dan menciptakan kehidupan yang lebih baik, lebih utuh. Coba deh, bayangin manfaat nyatanya. Pikiran jadi tenang, mental lebih sehat, finansial stabil,
nggak ada lagi lilitan utang. Hubungan sama keluarga dan teman-teman jadi hangat lagi. Produktivitas dan fokus meningkat. Dan yang paling penting, Anda bebas dari beban rasa bersalah yang selama ini mungkin menghantui. Pada akhirnya, kesejahteraan emosional, stabilitas keuangan, hubungan yang sehat, dan kebebasan, itulah pilar-pilar yang menopang hidup yang benar-benar bermakna. Itulah kemenangan yang sejati. Nah, sumber yang kita ulas hari ini mengajak kita untuk bertindak. Kemenangan sejati itu bukan cuma mimpi, itu sangat bisa diraih. Dan perjalanannya dimulai dengan langkah pertama, membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah mendengar semua ini, apa arti kemenangan sejati bagi Anda? Jawabannya ada di dalam diri Anda masing-masing. Terima kasih telah menyimak.